Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang nasihat dari kitab-kitab samawi, yakni kitab-kitab yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, ya. Dari keempat kitab yang kita dapat, yang kita ketahui, ternyata ada kalimat-kalimat yang menjadi nasihat tersendiri bagi kita. Nah, ini kalau mau dicek ada dalam kitab Nashaihul Ibad, maqalah yang ke-21, bab yang keempat. Jadi kalau mau ngecek silahkan, ada dalam kitab Nashaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Baik, kita akan bahas yang pertama. Wal maqalatu al-hadiyatu wal 'ishrun, dan adapun maqalah yang ke-21, ikhtara ba'dul hukama arba'a kalimat, bahwasanya sebagian ahli hikmah itu telah memilih arba'a kalimat, 4 kalimat, ya, kalimat-kalimat pilihan yang diambil dari min arba'ati kutub as-samawiyah, yakni dari 4 kitab samawi, ya. Wa minat Taurah, yang pertama dari kitab Taurat. Apa kalimat nasihatnya dari kitab Taurat yang dapat kita ambil? Yang pertama, man radiya bima a'tahullahu ta'ala istarahah. Barang siapa yang ridha kepada pemberian Allah, a'ta'ullah, pemberian Allah, istarahah, maka dia menjadi tenang. Ya, ini bisa dikatakan dalam ajaran Islam atau Al-Qur'an disebut dengan qanaah. Ya. Dari kitab Taurat, nasihat yang pertama adalah man radiya bima a'tahullahu ta'ala istarahah. Barang siapa yang ridho atas pemberian dari Allah, maka dia akan tenang hidupnya. Kenapa? Ya udah, emang segitu dari Allah, ya itu yang dia nikmati, yang dia syukuri, ya, maka hidupnya tenang. Mereka yang tidak tenang adalah mereka yang tidak menerima ketetapan dari Allah, pemberian dari Allah, makanya hidupnya tidak tenang. Satu. Yang kedua, wa minal Injil, dari kitab Injil. Apa dari kitab Injil nasihatnya? Man hadama syahawat, man hadama syahawat, barang siapa yang menghancurkan syahwat, azza fid dunya wal akhirah, maka dia akan mulia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Ingat, syahwat itu identik dengan keburukan. Syahwat itu identik dengan kemaksiatan. Jadi, ketika seseorang sudah memperturutkan syahwatnya, hawa nafsunya, maka sudah pasti yang dia lakukan adalah kemaksiatan. Yang dia lakukan adalah berbuah dosa, itu sudah pasti. Ya, karena syahwat ini adalah lawan kata dari taat itu sendiri, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa minaz Zabur, dari kitab Zabur. Apa nasihatnya dari kitab Zabur? Man tafarrada anin nas naja. Lihat kalimatnya, man tafarrada anin nas naja. Barang siapa yang menyendiri dari manusia, maka dia selamat. Naja itu bisa selamat, bisa berhasil, ya, bisa sukses. Menyendiri dari manusia, man tafarrada, ya, binafsihi wa bimalihi. Artinya apa? Menyendiri di sini adalah menjauhkan dirinya dari kumpulan orang yang di situ la faidatan lahu, yang di situ itu enggak ada manfaatnya. Sia-sia, ya. Udah mah sia-sia, berbuah dosa. Nah, makanya orang yang menyendiri, yang menghindari dari perkumpulan seperti itu, selamat, naja, berhasil, sukses.
Ya, kenapa? Ya, dia nggak terlibat, dia nggak ikut-ikutan dan dia tidak terkena dosa daripada perkumpulan yang ada di situ. Makanya orang yang bijak dia akan terlepas tuh dari ngumpul-ngumpul yang nggak jelas itu. Ya. Nah, yang terakhir wa minal furqan. Nah, Furqan ini nama lain dari kitab suci kita, yakni Al-Qur'an. Ya, Al-Furqan bermakna Al-Qur'an. Nama lain Al-Qur'an itu banyak, ada Asy-Syifa, Alkitab, pokoknya banyak ya. Nah, yang terakhir ini Al-Furqan, Al-Qur'an. Apa nasihat yang diambil dari Al-Qur'an? Man hafizalin nas, man hafizal lisan, barang siapa yang menjaga lisannya, yang menjaga mulutnya, ya, salima, maka dia selamat. Fid dunya wal akhirah, selamat ya. Karena kebanyakan manusia itu dia tidak mampu menjaga lisannya. Makanya dosa ya, dosa kebanyakan di antara kita itu disebabkan oleh lisan kita. Jadi lisan ini kalau tidak dipakai berzikir, tidak berkata yang baik, maka otomatis yang dilakukan oleh lisan kita adalah kebalikannya. Yakni berbuat dosa, membuat kelalaian, melakukan fitnah, melakukan ghibah. Nauzubillah ya. Oleh karena itu, mari sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita. Sedikit-sedikit kita kurangi ya, ngumpul-ngumpul dengan yang mungkin kurang bermanfaat lah gitu misalnya ya. Kalau bermanfaat silahkan saja ya, kalau ada gunanya silahkan saja. Yang penting di situ ada faidahnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.